Ya, selamat malam buat teman-teman semua. Ya, mungkin kalau teman-teman lihat ini di pagi hari ya. Ya. Tapi kita ada pembahasan penting ya terkait dengan penangkapan dari sosok IS ya, Indra Septiarman. Iya, Ya, betul. kalau kemarin kita bahas, Indra Septiarman ini adalah sosok yang memang bukan sembarang sosok ya. Dia punya ilmu. Pengakuan Bahilo, kenapa dia bisa ditangkap? Karena sudah diambil ilmu tadi, kebingungan dia. Ya. Biasa dia hidup di hutan 9 hari, 10 hari. Hari ke-11-nya dia udah kalang kabut. Ya. Pindahlah dia ke tempat rumah kosong. Kan gitu pengakuannya Mas Ahmed. Ya. Tinggal lantas naik dia ke plafon tadi, ke loteng tadi. Nah, disitulah naas dia. Itu pun dia ketangkapnya belum sempat naik, kakinya masih di tangga itu udah ditarik Iya. turun. Tapi ada juga di atas itu Mas Ahmed. Iya. Ya sekarang gini Mas Ahmed, kita bacain lah Komentar, ya. pandangan netizen ya biar kita tahu kan apa sih suara dari netizen terkait dengan IS ini, tentang adik kita Nia ini. Silakan Mas Ahmed. Nah, ini ada dari Abah Bendot. Mm-mm. Salam olahraga untuk napi yang satu sel sama Oke. pelaku biadab itu. Oke. Anggaplah Neng Nia Kurniasari anak atau adik kita. Al-Fatihah untuk Nia Kurniasari. Amin ya rabbal alamin. Iya, olahraga ya Mas Ahmed ya. Benar. Nah, Waduh, ini benar kata bakalan tembem-tembem lagi tuh badan tuh, muka tuh Mas Ahmed. Pasti. Dan Ya. juga ini ada benar kata Abah Bendot. Untuk napi yang satu sel sama Indra Septiarman ya atau IS, anggap si adik kita Nia ini adik kandung kita sendiri atau anak kita. Apabila digitukan dengan seorang IS, buatlah sesuai sama perbuatan dia. Kasih olahraga yang betul-betul ekstra untuk badannya. Ya, lanjut Mas Ahmed. Dan ini ada Mbak Salwa. Betul kata si Abang Bunian dari Aceh, 3 hari lagi dia tertangkap. Ya. Oke, ini ada membuat resah dari Tupiatman. Membuat resah, membuat kacau, maka tangkap ante-antenya agar NKRI aman terkendali. Oke, ini Ya. berarti dia mengatakan ya, siapa tadi Bang siapa? Tupiatman Lukiman. Ya berarti Bang ini ya berpandangan bahwasannya si IS ini nggak tunggal, Betul, bukan pemain pasti. tunggal, berarti ada teman-temannya yang ikut membantu. Nah, Bang tadi ini menyuruh ya kalau bisa tangkap semua. Ya. Kalau memang ada keterlibatan pasti harus ditangkap, Bang. Kita nggak Ya. akan mungkin diam Tinggal di diam. sini gitu loh. Pasti harus ditangkap. Nah, begitu ada satu kata dua kata aja muncul dibilang mereka terlibat, kita akan terus bersuara. Ya. Gitu. Jangan ada penutupan lagi untuk melindungi lagi ya. Seperti kasus Pina Cirebon. Betul. Ya. Jangan ada Nah, ini sampai kasus ditangkap. yang baru saja terjadi yang sebetulnya gampang untuk diungkap asalkan Ya. aparatnya jujur gitu ya Mas Ahmed. Betul. Lanjut Mas Ahmed. Memang dasar sekali sedikit, memang setiap masalah yang seperti ini itu jarang ada yang tunggal. Itu memang pasti ada rekannya. Oke ya. Ini namanya tidak ada di usher. Tidak setimpal dengan mukanya, harus dicopot giginya semua dan didil aja kakinya dua-dua. Oh, kalau didol aja kakinya dua-dua didol biar ya. lumpuh sekalian. Kalau giginya copot nanti dia nggak bisa Ini makan, ya, Mbak. untuk ini usul ya, masalah dol kaki itu kepolisian bukan sembarangan ngedol kaki. Itu yang ngedol kaki kepolisian mengejar apabila dia lari, udah nampak itu tetap terus berlari. Nah, Ya. itu dia wajib didol kaki supaya dia tidak bisa lari lumpuh. Kalau ini kan dia memang nangkapnya memang bisa langsung ditangkap dengan tangan. Nah, jadi polisi itu tidak sembarangan untuk mendol tersangka atau tawan-tawanan yang lain lah. Iya. Silakan lanjut Mas Ahmed. Dan ini ada Karis Musawa, cowok belum ada jodoh nama akunnya. Mosok wajah bedah yang ditangkap ilmumu hitam opo hilang. Nah, ya ini gini Mas Ahmed. Ini terkait dengan keilmuan dia mungkin Iya. yang disebut Mbah Hilo. Itu ilmunya sudah ditarik. Makanya dia nggak berada di hutan lagi. Iya. Dia sudah di rumah karena dia bingung. Tahu Mas Ahmed, kalau naik kereta nggak ada tujuan tuh kan bingung muter-muter. Iya pasti. Nah, ini dia seperti itu, udah Ya, kebingungan dibuat sama bingung Mbah dia. Hilo. Kena ditarik Mbah Hilo itu kesaktian ilmu-ilmu itu. Silakan Mas Ini Ahmed. ada Agus Sulaiman. Woi, kasus pembunuhan Pina Cirebon 8 tahun DPO-nya masih belum ketangkap. Gimana Ya. nih Pol diam saja? Ya, itu perlu ahli yang lebih dalam lagi ya Iya. Mas ya, karena Vina itu cukup rumit. Cukup rumit. Ya sementara perlu waktu yang panjang. Ya kita kasih aja ke pihak yang saat ini sedang menanganinya. Ini Gitu ya Mas dari Ahmed. Ayah Ulfi.
biadab bikin babak belur dulu baru serahkan ke polisi. Ya. Tidak bisa, karena pas ketangkap itu memang polisi betul sudah ada. Dan memang betul kita pun di mana-mana itu kalau ada pencurian atau apa, memang sebelum ada polisi itu dibabak belurkan. Karena kalau tidak dibabak belurkan bersih, memang kita geram rasanya, kesal. Dia pun tidak ada efek jerah. Ya, silakan Mas Ahmad. Oke, sayang tidak dimasa, harusnya dimasa. Itulah tadi, karena udah ada pihak kepolisian di situ, makanya tidak dimasa. Karena kalau dimasa, ya polisi yang kena. Kenapa dibiarkan? Ini tadi aku lihat di video, ciri-ciri dia itu ada tatonya, tapi yang ditangkap kok nggak ada tatonya. Mungkin itu tatonya itu ada di bahu sebelah sini, ya, untuk sniper ini, Mas sniper. Iya. Tatonya itu ada sebelah sini. Dia bukan semua tato. Mungkin Masnya lihat Barangkali juga tato yang kemarin dipakai cuma tato sablonan juga bisa jadi, ya. itu pun juga yang bisa hilang dia. Ya, Siap silakan. jadi santapan macan. Oke, pasti ya. Jangan kasih ampun orang macam itu, kasih hukuman yang selibat. Kalau terima kasih Mas Riko Hendrianto. Kalau itu Anda tidak usah khawatir. Dia di dalam sudah sesuai sebelum dia dimasuk di pengadilan, dia sudah dikasih hukum setimpal sama para napi yang lain. Oke, ini ada lagi. Ini polisi Indonesia itu nggak ada matinya, apapun bisa cuma satu kalau orang-orang penting yang berapa. Lebih bagus disate dulu sama warga. Kalau udah di tangan polisi ya dikasih hidup. Ya, ini dari Mbak Aisyah Kadir ya. Ya gimana ya, kalau ya mudah-mudahan gini ya Mbak Isa ya, mudah-mudahan pengadilan memberikan hukuman mati sama dia, seumur hidup, dia ya kan mati, gitu, karena dia menghilangkan nyawa seseorang. Iya, pasti itu hukumannya kalau nggak 15 tahun lebih bisa hukuman mati sih. Tapi Mas ini dari komentarnya memang hampir rata ini kurang puas, karena memang kurang benyok mukanya, banyak melihat. Kurang benyok ya, Ini kayak, harusnya kayak lemper ya Mas Ahmad. Ya ini ada nih Bang Woi, kurang bonyok tuh, masih kelihatan segar bugar, seharusnya giginya adalah yang hilang baru keren. Memang benar, dia masuk bersih, kita bilang hanya ini saja yang keluar darah. Lebih bonyok dari maling turan molpeta. Alhamdulillah, apa kabar yang kasih numpang sembunyi di atas loteng? Ya jadi gini ya, itu tadi nggak tahu ya maksudnya apa, cuman kayak saya gini Mas Ahmad, mungkin pandangan netizen ada yang berpikir berpandangan gini, ini ide si Polan ini bersembunyi di rumah itu, apakah memang ada orang-orang tertentu Pasti yang mengarahkan? Jangan ngomong pasti dulu Mas Ahmad, ini harus diselidiki ya, harus diselidikin. Apakah ada orang-orang lain ya, atau saudara atau temennya yang mengarahkan dia untuk bersembunyi di situ? Ini harus ditelusuri, karena nggak mungkin ada akses ya ke rumah itu kalau nggak ada yang bawakan. betul. Ya itu harus dipahami dulu. Tapi kalau pada saya itu memang benar, memang entah yang punya rumah keluarga dia atau enggak. Kalau enggak, dia mungkin dia bisa katanya rumah kosong gitu besarnya, dia bisa bersembunyi di atas loteng itu. Kalau tidak dikasih jalan. Ya, kemudian ada keanehan lagi gini Mas Ahmad. Pihak keluarga itu namanya Sayuti atau siapa itu, Mbak Siti. Itu tantenya si Indra mengatakan sehari ya minha satu hari minha sebelum H, dia mengatakan gini, Indra balik saja ke rumah pulang, nanti sama-sama kita menyerahkan diri Indra. Betul. Nah kejadiannya pas pula Mas Ahmad ya, semalam inilah kejadiannya ya. Makanya itu kan kayak udah diketahui sama keluarganya ya. Kalau bukan seperti ini, banyak yang bekas-bekas seperti ini ya, pasti itu ada keluarga yang melindungi, karena dia tahu apabila ketangkap sebelum masuk sel dia mau masa, apalagi di sel, makanya dia berusaha untuk melindungi, karena dia kita ngerti gini Mas Ahmad, saya ngerti yang Mas Ahmad bilang, yang Mas Ahmad masuk. Kita sebagai keluarga harus tentunya membela walaupun anggota keluarga kita salah. Tapi kita harus mengedepankan juga keadilan tadi Mas Ahmad. Itu makanya sekarang banyak pihak keluarga ini tidak mengedepankan keadilan. Kita boleh mendukung, mensupport, tapi tidak boleh membenarkan yang salah. Makanya banyak orang yang bermasalah yang udah jadi napi keluar, dia bukan berubah semakin menjelela. Kenapa? Karena dimengke oleh
salah keluarga. Iya. Jadi saya mau ngomong gini lah Mas Ahmed ya. Pihak keluarga ya, janganlah sampai nanti terakhir ya 11 hari ini diketemukan ternyata ini ada unsur dibantu sama pihak keluarga. Ya, saya nggak nakut-nakutin, namanya melindungi tersangka itu bisa kena pidana dia Mas Ahmed. Ya, jadi untuk pihak keluarga, kalau misalkan panjenengan semua nggak ada melindungi, ya santai-santai saja gitu. Tapi kalau nanti terbukti ya bersiaplah gitu ya Mas Ahmed. Ini ada dari Sangkara. Ini seperti yang kita bahas tadi. Jangan kasih ampun, nyawa dibayar nyawa. Kasihan almarhumah betapa sakitnya dibuatkan si jahanam ini. Benar. Makanya untuk pihak pengadilan atau kepolisian, kalau bisa hukuman itu seumur hidup atau eksekusi mati. Karena ini dia menghilangkan nyawa seseorang, nyawa seorang gadis yang berusia masih 18 tahun yang kita tahu masa depan dia itu masih panjang untuk ke depannya, untuk membahagiakan keluarga. Jadi ini ada benarnya, saya benarkan komentar dari sahabat kita Sankara, yaitu dia kalau bisa dia dieksekusi mati karena dia sudah menghilangkan nyawa orang, jadi harus dipertanggungjawabkannya. Dan contoh bagi anak-anak muda yang melihat sosok IS ini kalau mau melakukan itu berpikir 1000 kali gitu. Mas Ahmed, kita lanjut di part kedua ya Mas Ahmed.